Tatsuki Fujimoto adalah seorang mangaka jenius generasi ini. Bagi kamu yang baru mendengar nama ini, ia adalah mangaka karya yang populer karena keanehan cerita dan karakter-karakternya. Chainsaw Man menurutku adalah sebuah mahakarya yang berhasil menggebrak genre shonen dengan ceritanya yang sangat absurd, aksi yang brutal, dan karakter-karakter yang berkesan dan berhasil meraih kepopuleran yang tinggi. Wait, tunggu dulu. Aku tidak akan membahas mahakarya tersebut dalam video ini. Tatsuki Fujimoto adalah sosok yang misterius. Sama seperti kebanyakan mangaka lainnya, kehidupan pribadinya tertutup rapat. Namun bagiku, ada sebuah pertanyaan besar. Orang seperti apa yang berhasil membuat tidak hanya satu mahakarya, tapi 4 mahakarya secara berturut-turut? Pada video ini, mari kita coba mengenal Fujimoto lebih dalam lewat 2 karyanya yang menurutku sangat layak untuk dibaca. Manga ini menceritakan kisah Ayumi Fujino, siswi kelas 4 SD yang senang menggambar manga. Ia secara rutin menulis 4 panel manga untuk koran sekolahnya. Fujino sering dipuji oleh orang di sekelilingnya karena mempunyai bakat menggambar dan pembuat cerita yang baik. Suatu waktu, guru di kelasnya meminta Fujino untuk memberikan salah satu slot manganya pada koran sekolah kepada siswi pembolos, Kiyomoto. Manga karya Kiyomoto mulai muncul di kolom koran berdampingan dengan manga Fujino. Para pembaca memuji karya Kiyomoto karena artnya yang tampak realistis. Pujian-pujian tersebut membuat Fujino sangat cemburu dan iri. Perlahan-lahan Fujino mulai terdorong dan tertantang untuk mengasah kemampuannya dan ingin mengalahkan Kiyomoto. Secara perlahan ia berhasil meningkatkan kemampuan menggambarnya, dan tidak terasa ia sudah duduk di kelas 6 SD. Terlihat bahwa kualitas gambar manga Kiyomoto masih jauh lebih baik dari miliknya. Setelah semua usaha yang dilakukan, ia tidak dapat mengalahkannya. Pada akhirnya Fujino mengakui bahwa dirinya kalah dan memutuskan untuk berhenti menggambar manga. Saat kelulusan, gurunya meminta Fujino untuk mengantarkan surat kelulusan kepada Kiyomoto. Fujino pada awalnya menolak. Namun setelah dibujuk oleh gurunya, Fujino pada akhirnya mau mengantarnya. Saat keduanya bertemu, Kiyomoto menyampaikan hal yang sangat menyentuh. Selama ini ia terus tertantang dan terdorong untuk semangat menggambar karena manga Fujino berhasil menginspirasinya. Kiyomoto mengakui bahwa ia adalah penggemar berat Fujino. Setelah momen tersebut, emosi yang muncul pada diri Fujino berhasil diekspresikan pada panel manga yang begitu indah. Fujino pada akhirnya memutuskan untuk kembali membuat manga dan mengajak Kiyomoto untuk bergabung dengannya. Tadi adalah sinopsis dan premis dari manga ini. Sebuah cerita yang sangat menyentuh. Poin positif dari manga ini adalah muatan emosi yang berhasil dengan baik disampaikan oleh Fujimoto lewat cerita dan art yang dituangkan. Pada intinya manga ini menyentuh tema passion, persahabatan, dan yang paling utama adalah rasa penyesalan. Manga ini menceritakan perjalanan Fujino dan Kiyomoto bersama-sama mengerjakan passion mereka. Momen-momen cerita yang digambarkan berhasil mengarahkanku untuk sangat peduli pada 2 karakter ini. Namun cerita ini memiliki twist yang sangat menyesakan. Penyesalan Fujino terhadap keputusannya berhasil membuatku ikut tenggelam dalam kesedihan dan penyesalannya. Fujimoto berhasil membuat cerita yang menyentuh dengan twist yang sangat berkesan. Manga ini mengikuti cerita Yuta, sosok yang menghadapi situasi yang menurutku tragis dan traumatis. Ia diminta ibunya untuk merekam sisa waktu hidup ibunya yang perlahan-lahan memburuk karena penyakit terminalnya. Yuta mengikuti permintaan terakhir ibunya dan berhasil merekam banyak momen yang pada akhirnya digabungkan dan dijadikan sebuah film. Film tersebut ditayangkan pada festival sekolahnya, dan film tersebut memiliki plot twist yang sangat aneh dan tidak terprediksi. Yuta diantar oleh ayahnya untuk menemui ibunya yang diceritakan sudah sekarat di rumah sakit. Menolak untuk ikut masuk ke dalam ruangan, ia justru lari keluar dari rumah sakit. Dan di momen akhir, ibunya justru dibuat meledak. Keanehan plot twist tersebut menjadi bahan perbincangan sisi sekolah. Hampir semua memberikan kesan negatif pada film tersebut. Yuta merasa terpukul dengan komentar-komentar negatif tersebut dan berniat mengakhiri hidupnya dari atas rumah sakit. Disinilah ia bertemu sosok Eri. Pada akhirnya ia mengenalkan Yuta pada banyak film dan memintanya untuk membuatkan sebuah film baru yang lebih epik lagi untuk ditayangkan di sekolah. Kita mengikuti kebersamaan Yuta dan Eri dalam pembuatan film tersebut. Dinamika hubungan Yuta, ayahnya, dan Eri menjadi fokus dari cerita ini. Poin positif pertama dari manga ini adalah kemampuan Fujimoto menggambarkan setiap panel manga persis seperti frame pada sebuah film. Lihatlah panel ini. Kita bisa melihat momen kebersamaan Yuta dan Eri tanpa ada dialog satupun. Pengalaman membaca manga ini seperti saat kita menonton montage adegan film. Art yang ditampilkan pada manga ini betul-betul unik. Poin positif kedua dari manga ini adalah ceritanya. Cerita yang disampaikan pada manga ini sangat beresonansi dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita sebagai manusia mengatasi rasa kehilangan, dan bagaimana kita mengingat orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita. Terdengar sederhana bukan? Tapi, ini adalah manga karya Fujimoto. Cerita sehari-hari yang tampak sederhana, lagi-lagi diramu dengan beragam twist yang sulit ditebak, sehingga cerita menjadi semakin menarik. Momen-momen film yang diambil oleh Yuta dengan momen nyata di luar film tampak sengaja dibuat tidak jelas perbedaannya.
sehingga setiap karakter yang digambarkan terlihat memiliki sisi karakter yang berbeda-beda. Momen-momen tersebut menambah elemen misteri pada cerita yang pada akhirnya membuat kita bertanya-tanya, mana sebetulnya momen yang nyata dan mana yang fiksi. Pemilihan art yang digambarkan sebagai panel-panel sederhana seperti frame film memperkuat cerita ini. Kita sebagai pembaca terbiasa melihat setiap halaman sebagai 4 frame film, dan sekalinya muncul panel yang berbeda, membuatnya spesial dan menjadi momen yang sangat bermakna. Look Back dan Goodbye Eri, dua mahakarya dengan cerita sederhana namun dengan twist cerita yang tidak bisa ditebak sehingga terasa unik dan fresh. Cerita karya Fujimoto berhasil menyentuh perasaan, emosi pembacanya dengan premis, proses cerita, dan klimaks yang sangat berkesan. Fujimoto berhasil mengkombinasikan cerita sehari-hari dengan elemen fantasi. Art dari kedua manga ini juga menurutku sangat berbeda dibandingkan manga pada umumnya, mengandalkan clean artwork dan paneling dengan gaya sinematik. Lewat dua karyanya ini, Fujimoto berhasil membuktikan dirinya sebagai talenta jenius generasi ini.